Dan bayangkan kalau kemudian sudah dibersamai Allah, dia akan menjadi pribadi yang sangat kokoh. Ya kadang, kenapa sih kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu orang itu berani menantang satu negeri Mekah? Ya bukan karena Nabi punya kekuatan besar di balik beliau gitu loh, dengan banyaknya pengikut, nggak banyak pengikutnya di Mekah, tapi karena merasa dibersamai Allah. Gitu loh. Ya jadi ada orang yang kemudian ya tidak takut apapun selama dia yakin dibersamai oleh Allah. Dan yang begini ini harus kita hadirkan ya dalam diri anak-anak kita. Ya hari ini dibully, kemudian sudah jatuh mentalnya. Ya diomongi sedikit, ya sudah keder. Ya Nabi itu dibully satu Mekah kok gitu. Ya tapi kuat gitu loh hari ini. Nah makanya hari-hari ini itu pribadi anak-anak kita itu begitu cengeng, nggak kuat. Nah ini yang kemudian ya ada iman yang belum tertanam sepenuhnya. Nah kalau kemudian iman itu tertanam sepenuhnya, dia akan sangat kuat. Ya Nabi itu dilempari orang-orang Taif itu, bahkan anak-anak kecil, ya para budak. Ya apa kata Nabi itu ketika sedang mengadu kepada Allah? Ya selama ini bukan karena murkanya Allah, fala ubali, saya nggak peduli. Nah makanya yang perlu kita hadirkan generasi sekokoh itu. Kalau imannya kepada Allah kokoh, ilmunya tentang Allah juga kokoh, itu nanti dia bukan yang terwarnai, tapi dia yang mewarnai. Contohnya siapa di Al-Quran? Ya Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan anak kecil dibuang jauh. Dia terpisah jauh dari keluarganya sampai tinggal di negeri Mesir yang seluruh penduduknya kafir. Anak kecil tinggal di negeri kafir dalam keadaan status sebagai seorang budak. Tapi ketika masa kecilnya, itu dua nama yang ditanamkan sangat kuat oleh ayahnya. Ya inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu itu alim, maha mengetahui, hakim, ya maha bijaksana. Jadi keyakinan Nabi Yusuf kepada Allah alim dan hakim itu menjadikan beliau punya pribadi yang kokoh. Alim berarti setiap aktivitas beliau itu Allah memantau. Ya kemudian alim dalam setiap kehidupan yang beliau jalani, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat beliau. Ya kemudian Allah alim, apapun masalahnya orang tuanya gak tahu tapi Allah tahu. Jadi biarkan kemudian nanti Allah yang menyelesaikan masalah itu. Dan Allah itu hakim, di balik setiap takdir Allah itu pasti ada hikmah. Di balik setiap masalah pasti ada hikmah, maka melahirkan tadi kekuatan dan kesabaran yang luar biasa. Dan karena sekokoh itu Nabi Yusuf di Mesir, bayangkan dua nama yang dimunculkan. Ya bukan berarti kemudian yang lain tidak ditanamkan oleh Nabi Yakub, sangat ditanamkan. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui puzzle kisah Nabi Yusuf, dua itu yang dimunculkan. Nah, berarti kemudian nanti ada nama-nama yang lain dari kisah-kisah Nabi yang lain yang itu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya sehingga bukan dia terwarnai tapi dia mewarnai. Nah sebetulnya di momen iktikaf ini kita bisa melihat anak kita mewarnai atau terwarnai. Ketika dia bisa mengajak teman-temannya dalam kebaikan atau minimal dia tidak terpengaruh ketika teman-temannya itu berbuat yang tidak baik. Nah itu sudah agak kokoh dia. Ya makanya kan umat Islam itu tidak boleh menjadi generasi ima'ah itu. Ya kalau yang lain baik ikut baik. Kalau nggak baik ya ikut nggak baik. Ya walaupun kalau yang lain baik ikut baik itu lumayan, tapi baiknya itu gara-gara ikut-ikutan. Tapi harusnya gak demikian. Ya jadi baik ketika masyarakat baik, ya baik ketika masyarakat tidak baik. Kenapa? Karena baiknya tidak ikut-ikutan. Nah ini yang kemudian kokohnya pribadi generasi kalau kemudian ditanamkan iman dan ilmu yang luar biasa. Nah kalau antum ingin merasakan nuansa itu seperti yang ditanamkan oleh Nabi SAW ketika sedang membonceng Abdullah bin Abbas. Nah itu nanti bagian dari turunan penanamannya seperti apa. Ya jadi pondasi dasarnya adalah iman kepada Allah, kemudian ilmu utamanya adalah ilmu tentang Allah. Ya kemudian baru yang lain itu menjadi rangkaian ilmu-ilmu yang ditanamkan setelahnya. Nah itu di awal berarti ya hubungan kita dengan Allah ya dalam konsep pendidikan Islam ya maka menjadikan anak-anak kita itu ya dekat dengan Allah. Ya merasa dibersamai oleh Allah. Tujuan hidupnya adalah Allah. Ya kalau kemudian itu yang sudah ada, dia akan bergerak sendiri tanpa kemudian dipaksa,
dia akan menikmati setiap aktivitas yang dia lakukan, dia akan menjadi pribadi yang kokoh, yang tidak kemudian runtuh gara-gara sekedar bulian satu dua orang, bahkan kemudian dia bisa mewarnai dan menghadirkan kebaikan ya bagi teman-temannya.